Mereka dikiranya kalau kamu mau beli itu, wah gimana gitu, bisa beli ini, beli itu, beli. Teman-teman enggak. Halo everyone, aku malah ini Ibu Ibet, Joylek gue yang bawa acara. Terus buat kalian-kalian yang ada di sana, ini kayaknya kita nyambung ya, nyambung yang part kedua. Oke, sampai ketemu lagi. Kok sampai ketemu lagi kan? Ketemu di part 2 maksudnya. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi kita di part 2 masih bersama dengan kakak yang cantik, kakak yang kalau orang Medan bilang agak selengean ya. Selengean. Kalau Jakarta selengean itu jorok lah. Apa tuh? Selangit itu selengean, selangit, selangkangan hitam. Tapi kan kalau bahasa Medan selengean artinya gimana ya kalau diartikan ya? Selengean tuh kayak enak lah diajak ngobrol gitu. Gitu. Kalau Jakarta selengean jorok loh. Karena aku orang Medan. Ya, makanya nih Medan sama Jakarta nih, tapi saya sama orang Batak. Tapi kan kakak juga lahir di Medan toh? Lahirnya doang, tapi kagak gaul. Di Medan dulu masih ini dipingit di Medan ya. Jadi kita langsung masuk ke part 2 nih, part dimana akhirnya Kak Mala ini pindah ke Eropa, ke Belanda. Bawa anak 2. Anak umur berapa waktu itu Kak? Yang besar umur 19 tahun mau 20, yang kecil umur 13. Oke, berarti udah inilah ya, udah dewasa lah ya? Iya, 2 laki-laki. Jadi itu waktu pertama kali, zaman dulu tuh Kak, waktu datang ke sini tuh, kalau zaman sekarang itu kan kalau kami kan datang kan harus pakai MVV tuh ya. Ujian pertama di Jakarta di kedutaan. Terus after di sini 3 tahun di sini harus menyelesaikan 6 ujian lagi. Zaman dulu tuh ada nggak sih yang begitu-begitu? Enggak. Datang aja gitu, lebih gampang. Aku nggak tahu pindah ke sini tuh semua Ron yang ngurusin suratnya. Iya, tapi berarti kan nggak ada ujian-ujian dong kan? Waktu aku ke sini kita memang apa namanya nggak diharuskan kayaknya sih waktu itu nggak ada. Cuman ya kalau memang kamu pengen, kan tentu kita kan pengen kerja ya kan, dengar gulden, masih zaman gulden ya. Oh, dulu zaman uang teman-teman masih zaman gulden waktu itu. Karena aku tahu gulden sama rupiah kan gede guldennya. Tapi gulden ke euro lebih tinggi gulden ya? Enggak dong, gulden euro lah. Oh, masih lebih. Iya. Oh, gulden kayaknya orang Suriname pakai gulden ya sekarang. Iya. Oh, oke. Terus nggak tahu ya mau ngapain, kan enak kerja ya. Jadi kan harus bisa bahasa Belanda paling tidak ya, Goedemorgen lah, apalah ya tuh. Nah itu memang iseng-iseng pergilah. Waktu itu zamannya CWI ya dulu, kita kalau pendatang tuh ke CWI kalau kita mau cari kerja atau kita mau sekolah. Penyuluhan apa ya? Kalau sekarang kan namanya Arzenburau. Iya, nih Arzenburau kalau kita nyari kerja. Oh, kalau ini untuk sekolah. Apa aja? Nggak tahu gua. Iya. Ya, tapi ada ruangannya gitu ya. Lu mau apa kerja? Kalau lu mau apa mau sekolah lu gitu. Nah aku sekolah waktu itu kalau nggak salah aku sekolahnya ROC. Oh. Masuk ROC aku. Itu belajar bahasa Belanda ya? Iya. Berapa lama itu waktu itu? Aku setahunan waktu itu, karena aku kan udah setahunan sekolah itu. Kayaknya aku pengen kerja aja gitu, males sekolahnya. Karena terus aku tanya suamiku, enggak setahun deh, waktu masih udah kerja berapa bulan di sini, udah setahun lah ya, setahun. Karena prosesnya kita datang waktu itu bulan Agustus ya. Terus waktu itu masih tinggal di Amsterdam. Nah suamiku nyari-nyari rumah. Waktu di Amsterdam itu kita masih nyewa ya, nyari-nyari rumah untuk kita tinggalin. Dan karena anakku juga kan harus masuk sekolah. Waktu itu di Amsterdam nggak ada sekolah yang kayak waktu itu internasional gitu ya.
Terus kita nyari-nyari rumah, pindah, dapat sekolah Solivius kayaknya waktu itu, yang banyak orang Bauten landernya sekolah buat anak-anak gitu. Aduh, segala macam suku ada di situ. Dari mana-mana gitu ya. Adanya di Hoofddorp. Makanya kami cari rumah di Hoofddorp. Akhirnya di Hoofddorp lah. Sudah berapa lama Kak? Entar dulu prosesnya. Makanya lu berjilid-jilid deh mendingan ya, teman-teman nih kayaknya. Terus enggak dapat rumah ini, kami anak gue udah masuk sekolah, terus masuk rumah itu kami kawin. Aku kawin di sini. Di Kemente ya? Kawin Kemente, rumah baru, kawin, terus sekolah anak. Waktu itu yang gede belum ya, karena dia udah umur 18, agak lama prosesnya dia kesini, setahun dia ngurus suratnya, karena harus dibuktikan kalau kita tiap tahun mengirim duit ke dia waktu itu. Bukti sebagai bahwa dia itu memang anakku, karena memang dia di sana nggak ada yang ngurusin gitu. Harus itu kita harus buktiin. Makanya dia setahun kemudian baru dia kesini. Ya, terus aku sekolah udah berapa bulan, pengen kerja. Aku tanya suamiku, Ron, kerja apa sih yang nggak banyak ngomong gitu. Bahasa Inggris ya aku bisa, tapi kalau bahasa Inggrisnya kan cuman ya gimana sih bahasa Inggris, boleh nyomot sana nyomot sini kan nggak ini banget ya, nggak bisa. Kebetulan suaminya Kak Mala ini karena udah kerja di Indonesia bisa dikit-dikit ngomong bahasa Indonesia ya? Enggak juga ya? Enggak, karena orang-orang bule di Indonesia zamannya gue tuh nggak gaul kayak sekarang banyak. Karena dia kan kalau keluar rumah tuh, rumahnya itu kan ketutup ya rata-rata ya, terus keluar masuk ke nyium, kerja terus pulang gitu-gitu. Nah jadi mau bagaimana dia bergaul, dia nggak tukang nongkrong. Makanya gue bilang kalau kita kawin sama bule yang jalan sana jalan sih bawa rusak, pasti pinter bahasa Inggris. Traveling ya. Iya. Nah, jadi akhirnya Kakak dapat lah tuh kerjaan di sini. Dapat. Pertama aku kerja lucu banget deh teman-temannya, aku ceritain ya. Kan lihat di koran setiap Dorop itu kan ada koran, kayak gue ada korannya Hoofddorp Krant gitu ya. Cari aja situ ada tulisannya interior bezorging. Aku kirain interior bezorging karena ini party house gitu kan, ada kan party house ya di sana ya. Kamu lihat nggak party? Pernah lihat sekali deh kayaknya. Orang dekat rumah kau itu nggak terlalu patiin. Nah di situ aku kerjanya dulu. Ngapain itu? Ya itu kan tempat pesta, beresin lah ya. Aku kirain begitu nata-nata untuk orang pesta. Nggak taunya lu datang jam 9 pagi sampai jam 10 jam 1 4 jam ya. 4 jam gua kerja. Datang gua stop sauhan, vacuum cleaner teman-teman. Itu yang namanya sal ya, kalau kita bilang sal ya, orang Indonesia bilangnya apa? Aulanya gede banget. Itu namanya vacuum cleaner 5 orang. Satu dari ujung sana, itu namanya kabel bermeter-meter teman-teman. Kak Malanya mikir awalnya pas ngeliat di koran tuh dia mikir untuk prepare untuk orang-orang pesta, tapi ternyata buat ngebersihin ya, buat ngebersihin aula-aula gitu. Kaget dong berarti? Nggak kaget juga ya, bener-bener cuman ginian doang nggak apa-apa lah gitu. Tapi capek enggak lah ya, cuma gitu doang. Nah rame-rame bercanda-canda. Sama orang apa itu dulu teman? Belanda. Orang Belanda. Iya. Tapi hebat lo bisa langsung kerja di situ juga kan? Iya kan cuman gitu doang, apa pula hebat. Ya udah, terus ngelap mejanya. Cuman aku teman-teman enaknya kalau gitu, karena tempat gua kerja itu kebetulan tempat yang high classnya ya buat orang-orang pesta. Oke. Ya, banyak yang artis, itu banyak yang namanya rose warna putih, balon putih. Selalu pokoknya kita cuma beresin yang begituan aja, taruhin di plastik sak, terus nanti dibawa ya. Tapi Kak, pertama kali datang ke sini tuh shock kultur nggak itu kayak dari cuaca kan, karena emang kan nggak ada prepare kan untuk kayaknya problemku cuman cuaca. Apa perbedaannya
Belanda di tahun 20 tahun yang lalu sama Belanda yang sekarang itu ada nggak perbedaannya? Mana lebih enak? Belanda yang tahun dulu atau Belanda yang sekarang? Sekarang. Sekarang. Tapi nggak zamannya corona ya, maksud gua. Iya, normal-normalnya lah ya. Kenapa Karena gitu? waktu zamannya gue datang ke sini yang kayak sekarang ini ya, kita tinggal di Hobdorop. Waktu itu sentrumnya kecil. Oh, oke. Kecil banget. Zaman dulu. Ya, waktu gua ada kesini itu pasar ada, dia tuh kayaknya toko supermarket yang gede itu di Reasonable sama Albert Heijn doang. Itu doang. Terus besar itu ya memang. Dia tuh kayak mallnya nggak ada, butik paling. Berarti PND belum ada. Berarti nggak enaknya karena dasarnya mama-mama, karena dulu belum ada sentrum yang besar kayak mall-mall. Jadi karena sekarang ada mall-mall. Kan orang mall. Jadi karena sekarang ada mall-mall, jadi lebih enak sekarang daripada dulu. Oh, Iya dong, nggak enak, bukan soal itu aja ya. Karena orang-orang Indonesia makin banyak. Iya, iya. Ya, dulu susah nggak ya? ada, susah. Gua sampai nangis 3 tahun, teman-teman nangis pengen punya teman orang Indonesia yang tinggal di sini. Banyak orang di Indonesia yang tinggal sini. Di daerah Hofdorp ini. Iya banyak, cuman yang dia udah tinggal lama-lama. Begitu lu tegur assalamualaikum, karena kan gue bingung. Terus dia berkerudung. Nah gue datang dari Jakarta teman-teman, model gue yang amburadul kalau pakai baju yang tete entah mana-mana gitu-gitu, yang tete entah mana-mana gitu-gitu. Jadi Tapi ribet. Tapi kan kakak seharusnya kan sebagai muslim kakak jauh. Iya, terus lama-lama lah bilang, itu yang namanya Ibu Mala itu kagak beres. Padahal kan nggak usah lah lihat pakaian gue, lihat dong hati gue Cila. Iya Dong itu. Iya. Tapi dari segi peraturan mana tuh enakan? Maksudnya Peraturan kayak ya apalah pajak-pajak kayak ini nih zaman dulu apa sih namanya tax potongan gaji itu lebih bagusan, lebih tinggi dulu apa sekarang tuh? Kalau sekarang kan hampir kayak 40% tuh. Zaman kayaknya dulu sama aja ya. tetap ya, berarti Iya. dari dulu ya. Kayaknya makin naik malahan. Sekarang ya. Iya. Berarti kalau dari segi tax enakan yang dulu ya. Aku aja kaget ya, waktu itu kita gulden ya, gaji gua 800 gulden waktu itu. Ya kan? Dulu kalau dirupiahkan berapa sih itu? Banyak. Gua aja kalau pulang ke Indonesia duit gua banyak banget. Kalau gua di dompet gua sampai tebel banget kalau gua tukar 200 gulden 300. Tapi gulden sama euro masih tinggian euro dong. Iya dong. Nah, setelah ganti euro yang tadinya 800 jadi 500 euro. Oke. Jadi kan separuh. Yang lucunya lagi teman-teman, kalau kita ke pasar namanya ibu-ibu dulu yang namanya timun misalnya ya, komkomer ya kalau kita bilang, harganya 1 gulden. Terus setelah euro 1 euro juga. Itu kan berarti lebih mahal. Iya. Karena Merepek. berarti Kak Mala ini menjadi salah satu saksi pertukaran mata uang Belanda ya, dari gulden ke euro ya. Wow, hebat loh berarti. Berarti sempat merasakan gulden, sempat merasakan euro kan? Enakan gulden loh. Enakan Jujur gulden aja, iya. Tapi kalau ditukar ke rupiah kan enakan euro dong jatuhnya. Sama aja lah. NANI? お前はもう死んでいる。 Ya sekarang ya well ya, tapi ya gini, memang sih euro tinggi kalau dirupiahin. Oke, 1.500 saja kita bikin ya 1 euro. Ya 15.000 kan? 1 euro. Taruhlah 16 mau 17 kayak pernah sampai 17 pun pernah. Banyak memang segepok. Tapi kan harga-harga di sana juga gila juga, sama aja. Harga di sana sama di sini hampir sama. Tapi terakhir kali pulang ke Indonesia kapan sih? Aku tuh terakhir pulang tahun 2017. 2017. 18. Berarti masih baru lah ya Kak, masih sekarang kan Kakak udah 25 tahun nih tinggal di sini ya. Udah sekitar 25 tahunan lah. Itu memang mau menetap di sini atau ada rencana untuk kembali ke Indonesia sih buat menghabiskan masa tua, lebih tua lagi? Dulu waktu baru-baru ke sini teman-teman, karena masih ada rasa nasionalisnya tinggi. Oh iya, Kakak udah ganti paspor belum? Belum dong. Masih masih paspor hijau. Merdeka. Jangan teman-teman, bukannya sok ya, ngapain ganti paspor?
hukumnya juga nggak ada perbedaannya, hampir nggak ada, sama aja. Wet-wetnya maksudnya itunya. Peraturannya apa yang Hak-hak ya hampir sama. Yang lebih dari aku yang udah tinggal 60 tahun, 50 tahun banyak masih paspor hijau. Tapi alasan kakak sendiri nggak mau tukar paspor apa tuh? Padahal kakak udah lama, maksudnya Waktu itu kata si Ron nggak usah ganti paspor. Lah aku juga memang nggak mau ganti paspor. Buat apa ganti paspor? Karena sama aja. Iya, bukan waktu itu. Karena waktu itu takutnya Ron waktu itu karena cintanya sama Indonesia, sama Bali, dia pengen nanti katanya pensiun mau pulang ke Indonesia, teman-teman. Suamiku itu, aku pikir juga enak juga lah ya. Tapi melihat kenyataan yang Indonesia kayak gini, males banget. Oke. Males. Jadi sekarang berarti dulu ada rencana untuk pindah menetap ke Bali setelah pensiun, tapi sekarang berarti udah nggak lagi lah, nggak mau Di sini lagi aja lah ya, jadinya. karena ngelihat hukumnya nggak, aduh, hak-hak kita di sana ngeri banget ya, apalagi namanya kita kawin sama bule lagi kan, ngeri juga. Jadi kenapa nggak ganti warga negara aja nih kalau memang mau di sini? Memang nggak mau, tetap mau warga negara Indonesia. Iya. Nah, maksudnya ngapain lagi bet? Sekarang gua tanya kau. Ya Kan makanya sama aja. ya maksudnya karena itu, karena kan awalnya kan karena nggak mau pindah kan, karena kakak ada rencana mau balik ke Indonesia sama suami. Sekarang kan udah nggak ada lagi rencana, kenapa nggak udahlah, udah tau juga tinggal di Belanda. Ya, ya oke, Bukan aku aja. bisa aja kapan aja bisa ya mau ganti apa? Warga negara. Lu mau pulang ke negara lu kayak itu tuh nanti sebulan lu lagi kayak turis. Apa bisa ya? Harus bisa ya. Iya. Kan nggak enak banget. Tapi teman-teman kakak banyak yang masih paspor banyak. hijau. Tapi ya alasannya ya masing-masing ya, maksudnya macam-macam. Itu ya hak-haknya mereka ya. Maksudnya kalau lu punya anak, kalau kecuali lu punya anak sebaiknya memang udahlah pakai paspor sini aja kalau punya anak sama sini. Karena kasihan, bingung tuh si anak juga nanti ya. Mak gua kok gini ya. Warga negara Iya, apa gitu ya, iya. berbeda ya warga negaranya. Tapi berarti kalau dari segi tahun-tahun sebelumnya dan tahun sekarang itu perbedaannya nggak terlalu banyak lah ya. Kalau bangunan-bangunan gimana sih? Bangunan ya banyak lah. Udah banyak juga ya, dulu tapi ya. hampir sama aja bangunan modelnya ya. Jadi Iya, boring ya teman-teman tinggal di Belanda tuh, aduh boring banget. Tapi kalau sama kita kak boring karena kita udah biasa melihat rumah-rumah yang seperti itu kan. Tapi kalau teman-teman yang lain yang lihat misalnya di video-video, rumah-rumah Belanda cakep-cakep ya, modelnya unik-unik gitu. Kalau sama kita kan memang karena kita Apa uniknya kayak box. Kalau dari atas nih naik pesawat dulu kayaknya kayak box gitu, kayak box gitu, Bang. Cuman teman-teman bangunannya kuat-kuat, teman-teman. Gitu biar 10, 20, 30 tahun kagak roboh-roboh. nggak ada kerusakan-kerusakan apa. Ya gitu. paling sedikit lah, ada lah rusak-rusak, tapi ya kita udah 30 tahun sih, alhamdulillah nggak ada apa-apa yang rusak. Paling gentengnya masih bagus aja, paling cuman keropos-keropos dikit lah yang kayu itu. Makanya orang sini tuh ya enaknya mereka tuh kayak summer, mereka tuh ada 2, liburan atau benahin rumahnya. Oke, baru tahu aku. Berarti itulah pilihannya ya. Kalau summer itu nih kakak, itu emang bener-bener baik nggak orangnya waktu pertama? Maksudnya nggak ada nggak Iya, berubah nggak dia berubah gitu. gitu loh dari yang kakak. Oh kan waktu pertama kali kenal nih kayaknya orangnya baik nih gitu. Duh, dari Indonesia memang orangnya baik, sampai sekarangnya baik aja. Baik, Saking ya. baiknya teman-teman boring, bosen. Ada gitu ya, suami saking baiknya istri jadi boring dan bosan. Ya enggak, aku jujur aja ya. Aku bilang aku bukan mau karena aku tinggal Belanda terus gua bela-belain cowok Belanda gitu ya. Kayaknya kalau buat teman-teman yang masih muda kawin sama orang Belanda tuh kayaknya, apalagi dia orang dari yang suka yang tadinya hura-hura gitu, kayaknya pasti kesian deh ngikutin orang Belanda ke sini kalau dia masih muda. Tapi kalau dia memang niat bener-bener mau berumah tangga, kawin sama Belanda baru cocok. Kenapa? Belanda itu baik-baik, teman-teman. Aku juga bilang sama teman-temanku,
kalau mau buat aplikasi dating site itu udah take lokasi ke Belanda aja, karena pengetahuan aku dari pengalaman. Tapi bukan berarti 1-2 nggak ada yang jahat. Ada lah pasti ya. Cuman kalau tapi rata-rata ya. dilihat itu emang nice ya mereka, serius-serius ya Kak. Cuman ya itu janganlah ngarepin. Ada yang bilang kan, oh Belanda pelit. Aduh, kayaknya aku bingung jawabnya. Memang dibilang pelit ya pelit kali ya. Sebenarnya nggak pelit apa enggak sih? Kayak aku bilang tapi tergantung orangnya juga sih. Abis gimana teman-teman? Abis gimana ya orang Indonesia ya kita ya? Mereka dikiranya kalau kawin sama bule itu wah gimana gitu, bisa beli ini beli itu beli. Teman-teman nggak masa lu kawin sama bule terus itu namanya ngeret lu, apa lu mau gimana gitu ya? Kalau kita kan mikirnya ya kalau lu udah kawin sama bule pasti kan apa namanya ya sama-sama ya duitnya ya untuk kita sama-sama, bukan kita ambilin duit dia terus kita kayak suatu itu kayaknya namanya bukan berumah tangga gua bilang deh. Gimana itu? Tapi mungkin setelah mereka tinggal di sini mereka akan tahu dan belajar tentang itu semua gitu kan. Dibilang orang Belanda itu masa misalnya gaji lu nggak bisa bohong di Belanda. Lu bisa tahu gaji laki lu karena di sini gampang sekali, tau nggak? Apa namanya standarisasi ya kalau di sini bilangnya ya. Pokoknya laki lu misalnya manajernya apa dulu, teknis, udah tahu bisa ongkos gajinya itu. Dan juga di sini kan emang nggak ada yang namanya cash, jadi apa-apa itu by ATM, by PIN ya. Jadi kita tahu pengeluaran, pemasukan itu semua tertera di handphone. Jadi nggak ada yang namanya lu buka komputer gitu ya, duit lu kemana itu udah tahu, bisa ketahuan. Jadi susah lah kayaknya ya, makanya aku kadang-kadang suka sedih dah. Kamu mau di interview nggak sedikit? Aduh kamu pakai bajunya jangan gitu, udah jelek banget. Oh kamu jauh-jauh deh. Sorry teman-teman, sorry. Suamiku nggak usah dikasih tahu ya, biar kalian penasaran. Pokoknya ganteng deh orangnya. Ya gitu. Jangan bilang. Aku sering sekali bilang, oh kawin sama Belanda duitnya kagak ada, pelit. Aduh gimana ya? Kalau memang sih ya, kalau kawin sama orang Amerika terus lu beli rumah misalnya, dikasih rumah gitu ya, hebat banget lu ya. Tapi mungkin ya apa sih namanya itu tergantung orang-orangnya kali ya, tergantung bagaimana mereka mendefinisikan pertama kali bule itu, mereka dapat bule itu untuk apa tujuannya ya gitu kali ya. Makanya aku susah jawabnya Bet. Jadi kalau ada orang ngomong gitu tujuannya emang untuk pure berumah tangga, bukan karena gue mau berumah tangga sama lu karena lu bule terus nanti fasilitasi. Jatuhnya jadinya nanti lah itu dia ekspektasi. Balik gitu lagi kan? Yang pertama, lu mau kawin mau bule itu ingin lu apa? Makanya. Motivasi lu apa? Ya toh, lu bener-bener mau berumah tangga kan, atau lu mau enggak mau berumah tangga dengan bule itu apa alasannya begitu? Dasarnya cinta atau karena mau menaikkan taraf hidup atau kayak gimana? Atau kalaupun dibilang motivasinya untuk meningkatkan ekonomi ya, aku setuju. Tapi lu lihat juga bule lu yang berduit apa kagak. Kalau lu kawin sama bule memang mau ngerubah apa maksudnya kehidupan lu ya, biar ekonominya mapan, oke gue setuju yang kayak gitu, perempuan yang kayak gitu. Cuman juga lihat kalau lu kawin sama Belanda kayaknya nggak bisa deh yang kayak gitu. Tapi anak-anak kakak manggilnya si Menir apa nih? Kami dari Indonesia kan memang udah tinggal sama. Mereka panggilnya Pak Ron. Oh, tadinya Pak Ron. Tapi deket lah ya karena ya udah dari sononya gitu. Saling sayang gitu ya. Jadi Ron juga nganggap anak gue udah kayak anaknya. Aku nganggap anaknya Ron kayak anakku. Oh, berarti masih sering berhubungan sama ya sampai sekarang. Mereka tinggal di mana? Siapa? Di Amstelveen. Oh, di sana. Sekali ya. Motivasinya, pokoknya kalau kawin sama Belanda, aku bilang harus nggak usah takut dia nyeleweng kayak apa, nggak ada. Di sini nggak ada teman-teman yang kayak gitu. Suami Belanda kalau dia udah sampai mau ngawinin lo berarti dia udah cinta. Sarangheyo. Tapi itu satu kebanggaan ya, maksudnya kalau Kak Mala yang udah lama aja tinggal di sini sampai
berpikir dan berbicara seperti itu sudah berarti emang benar-benar Oh ya, terkenal orang Belanda, emang loyal ya, Iya. setia. iya, kan, Kak? iya. Lu nggak usah takut, lu sampai mati lu pasti diurusinnya. Lu nggak usah mikir entar lu sakit ini enggak. Enaknya tinggal di Belanda itu enaknya begitu. Apalagi kalau udah kawin. Dan tuh enaknya teman-teman, laki kita kayak orang Indonesia. Gua kan juga pernah kawin sama Indonesia teman-teman. Kalau dia beli mobil, gua nggak tahu dia pulang bawa mobil aja. Kalau di sini mau mobil, kita mesti ikut tanda tangan. Kalau kita udah kawin, mau beli rumah, ikut tanda tangan. Dia tanya dulu, aku mau beli mobil, kamu sukanya, kamu ikut dong milihin warnanya. Nah, terus kita ikut tanda tangan. Makanya kalau mau cerai, kampak tuh mobil, balah dua. Enaknya itu di situ. Nggak kayak di sini dulu kawin sama orang. Maaf ya, bukannya gua mau ini ya. Gue juga banyak teman-teman yang di Indonesia tadinya kaya banget. Tuh 2-3 tahun lagi nggak ada, dia dicerai, dia miskin. Makanya di sini itu perceraian itu sangat susah ya, karena apa-apa semua harus dibagi dan jarang sih ya. Kalau aku kayak mertuaku sendiri ya, itu mereka sampai sekarang loh, dari dulu itu emang. Jadi aku bisa lihat gambaran-gambaran di sini tuh orang-orang tua di sini tuh emang mereka itu yang gimana gitu ya. Emang Kadang-kadang gitu ya. heran juga ya, Bet, kawin sampai lama-lama puluhan tahun itu kok dia nggak bosan-bosan. Emang kakak bosan? Gue juga proses teman-teman kawin kok lama banget, karena dulu gue kawinnya cuma singkat-singkat, tau nggak. Jadi sekali ini gue kawin lama banget, perasaan kok gue nggak bos. Sebenarnya kita lama-lama udah kayak saudara ya, kayak temen. Iya, kadang-kadang maki-makian berdua, ini berdua, tapi tetap aja ketemu lagi duduk bareng nonton TV ya nggak bisa marah. Oh jadi sekarang gue baru tahu, oh kawin tuh rupanya begini, saling menghormatin, ya maksudnya ya saling menghargain, ya gitu aja lah, nggak ada gimana ya. Kayaknya kalau menurut aku ya, kawin sama Belanda itu memang baik-baik sih Belandanya. Teman-temanku juga banyak yang kawin bagus-bagus suaminya. Setia. Cuman ya buat temen yang nggak beruntung ya, mau gimana lagi ya, mungkin salah kali dapetnya ya. Karena memang nggak semua juga sama lah ya. Maksudnya nggak semua juga yang ada lah pasti yang nggak baik gitu ya. Makanya harus dilihat teman-teman, kalau mau kawin sama bule, lihat dulu lah kerjanya apa. Iya, pelajarin dulu paling tidak. Jangan ketemu bule, oh gue mau dong ke Holland, brek, sampai sini kaget. Itu kan malu-maluin kita yang orang Indonesia juga ya, kalau sampai sini misalnya dia di sana ketemu yang tua, dibawa ke sini. Terus sampai sini dia ketemu tukang yang kerja-kerja di jalanan itu, teman-teman ganteng-ganteng, rambutnya gondrong-gondrong, keren-keren. Dia seneng, kan lucu dong. Akhirnya lu pergi deh sama yang ganteng, yang muda. Terus yang tua lu campain. Kan kita yang Indonesia yang ini jadi malu, jadi image-nya orang Indonesia itu jelek. Sebenarnya teman-teman, saya bilang sekali lagi ya, kita masih lebih bagus dari orang Thailand, orang Filipina, orang Indonesia masih lebih bagus di Belanda ini. Karena apa? Ya nggak tahu ya, mungkin karena cantik-cantik dia tuh ngurus anak, ngurus suaminya bagus-bagus. Jadi teman-teman, itu dia tadi pembicaraanku dengan Kak Mala dari proses perbedaan Belanda dulu dan perbedaan Belanda yang sekarang. Itu nggak terlalu banyak perubahan ya. Malah enaknya enak sekarang dari segi pembangunan, dari segi mall, tapi teksnya nggak enak karena lebih mahal yang sekarang. Terus Kak Mala ini juga sudah merasakan salah satu orang yang menjadi saksi perpindahan mata uang Belanda dari gulden ke euro ya, karena saking lamanya sudah di sini. Terus juga sudah merasakan bagaimana kerja di sini ya, ya kerja-kerja seadanya juga sudah merasakan. Dan juga tentang bagaimana cara memilih bule, jangan semau-maunya aja, dipelajarin dulu. Tadi udah tips-tipsnya dari Kak Mala. Iya dong kan? Terus ada lagi yang mau ditambahin Kak Mala, tips-tipsnya nih? Ya tips-tipsnya itu ya, satu nih tipsnya ya, apa nih? Maksudnya kamu harus tahu dulu itu laki-laki kerjanya apa. Itu kedua,
maksudnya tetap apa enggak kerjanya itu penting loh. Iya, di ya sini kan? apa Ya, di bisa. sini penting. Tapi memang Kak, kalau di sini pun juga kalau seandainya kita nggak punya pekerjaan tetap, dia nggak bisa bawa istrinya ke sini. Oh iya, bagus lah kalau gitu. Jadi Kasihan, memang nggak kasihan bisa. juga ya. Jadi Kasihan juga. setiap yang datang Ada sini- loh, ada loh. Nggak bisa Kak, karena ada beberapa temanku yang suaminya kerja tapi pebisnis gitu loh. Yes. Jadi ibaratnya nggak punya kontrak kerja atau gimana, mereka tetap nggak bisa bawa Oh, oke. istrinya ke Iya. Indonesia, ke Terus, sini. Ya, yang kedua ya Bet. Iya. Yang kedua, lu tanya dia tinggal sama orang tuanya apa sendiri, ya kan? Oh, Jangan lu nanti dibawa terus tinggal sama orang tuanya, terus lu nggak suka sama mertua. Kadang-kadang ya kita kan risih atau bagaimana. Kesian, aku punya pengalaman teman satu, dia kakinya sih memang orang ada, nggak tahu yang ada itu emaknya apa, orang tuanya nggak tahu, rumahnya gede, terus dia kawin. Dia teman-teman sengsara banget tinggal sama mertuanya. Dia pingin makan jengkol aja, ngumpet-ngumpet. Dia pingin makan ikan teri, ngumpet-ngumpet. Pingin makan ikan goreng, ngumpet-ngumpet. Bisa nggak lu hidup kayak gitu? Karena apa? Lu mau goreng ikan, mertuanya nggak suka, katanya bau. kan? Nah teman-teman jangan lupa ya. Kan? Di apa tuh namanya di Ayo apa? di like ya. Ya, like Terus terus. sama di scrabble. Kelihatan tahun berapa? Tahun jebot, teman-teman tahun jebot. Like, subscribe, Ya, share. subscribe itu. Coba bilang. Nggak tahu apa tadi. Like, subscribe. Subscribe. Nah, itulah itu yang dia bilang tadi. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di vlogku yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and Oh subscribe. iya, share yang banyak kalau bisa. Bye-bye.